Jauh sebelum manusia ada, bahkan sebelum Adam diciptakan, bumi itu ternyata nggak kosong loh. Ada peradaban, ada kerajaan-kerajaan besar, dan bahkan ada perang kosmik yang membentuk sejarah planet kita. Yuk kita bareng-bareng bongkar sebuah era yang terlupakan, zaman para jin. Oke, coba kita bedah ayat ini. Pertanyaan para malaikat ini bukan pertanyaan biasa loh. Ini bukan soal keraguan, tapi lebih kayak gema dari sebuah trauma masa lalu. Mereka itu udah pernah menyaksikan pertumpahan darah sebelumnya. Nah, buat ngerti kenapa mereka sampai setakut itu, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di bumi. Nah, perjalanan kita ini dimulai di bumi purba, sebuah dunia yang beda banget dari yang kita kenal sekarang. Menurut para ahli tafsir, ini adalah babak paling awal dari kehidupan di planet kita. Jadi sebelum peradaban-peradaban besar muncul, bumi ini dihuni oleh makhluk-makhluk fana. Mulai dari unggas bernama Tabirunazar yang hidupnya cuma diukur dari biji sesawi, sampai ke 70 pria yang diciptakan satu persatu dan masing-masing umurnya puluhan ribu tahun. Tapi ya, semua ini tuh ibaratnya cuma panggung kosong yang nungguin penguasa sejatinya datang. Setelah era para pria itu berakhir, Tuhan menciptakan makhluk baru dari api. Mereka ini cerdas, kuat, dan ditakdirkan buat membangun peradaban pertama yang sesungguhnya di bumi. Dan inilah awal dari zaman para jin. Peradaban ini dikenal dengan nama Banul Ja'an. Mereka adalah keturunan dari Abu Ja'an, bapak dari semua jin. Bayangin, mereka diciptain dari inti api. Kekuatannya jelas di luar nalar manusia. Nah, disinilah takdir mulai mengambil bentuk. Abu Ja'an ini mengajukan sebuah permintaan yang nggak cuma akan membentuk masa depan kaum jin, tapi juga mengangkat salah satu keturunannya, yaitu iblis, ke posisi yang super unik di antara semua makhluk. Permintaan ini ngasih dia akses ke surga dan ilmu ilahi. Skala kekuasaan mereka itu, wah bener-bener nggak terbayangkan. Banul Ja'an itu nggak cuma nguasain daratan, tapi segalanya. Dari dasar bumi yang penuh magma sampai ke lapisan atmosfer paling atas, 8 kerajaan besar mereka menguasai seluruh planet. Kekuatan mereka itu mutlak. Tapi, ya namanya juga cerita soal kekuasaan besar, ujung-ujungnya pasti ada kejatuhan kan? Kekuatan yang absolut melahirkan kesombongan yang absolut juga. Dan bumi pun akhirnya jatuh ke dalam kekacauan. Dan disinilah ironi terbesarnya muncul. Sementara iblis di surga makin dekat sama Tuhan, bahkan sampai ibadahnya melebihi para malaikat, saudara-saudaranya di bumi malah kebalikannya banget. Mereka saling bantai, menindas yang lemah, dan puncaknya mereka mengingkari Tuhan yang telah menciptakan mereka. Jadi, bumi itu udah kayak medan perang yang gak ada habisnya. Kezaliman ada di mana-mana. Dan planet ini basah oleh darah dan kerusakan. Sampai akhirnya kesabaran ilahi pun mencapai batasnya. Akhirnya respons dari langit pun turun. Dan ini bukan respons biasa, tapi respons yang cepat dan menghancurkan. Pasukan malaikat diturunkan buat membersihkan bumi. Dalam sekejap mata, kerajaan-kerajaan jin yang tadinya begitu agung itu musnah. Cuma menyisakan puing-puing dan segelintir penyintas yang tercerai-berai. Tapi, di tengah kehancuran massal ini, ada satu sosok penting yang justru selamat. Dari singgasananya di surga, iblis menyaksikan kejatuhan bangsanya sendiri. Dan momen inilah yang jadi cikal bakal pemberontakannya. Coba bayangin posisinya. Dia ngeliat bangsanya, saudara-saudaranya dibantai habis oleh pasukan malaikat. Pasti sedih, tapi ada perasaan lain yang tumbuh di dalam dirinya, kesombongan. Dia ngeliat dirinya sendiri yang paling hebat, paling soleh, yang paling pantas jadi pemimpin. Dan disitulah sumpahnya terucap. Sumpah yang ditempa dalam api kesedihan sekaligus kesombongan. Iblis bersumpah pada dirinya sendiri, gak akan pernah ada makhluk yang lebih rendah darinya yang bakal diakui sebagai pemimpin. Dan sumpah inilah yang akan menentukan takdirnya kelak. Setelah perang beres, iblis turun ke bumi yang udah luluh lantak. Dengan kekuatannya yang gak ada tandingannya dan statusnya sebagai satu-satunya pemimpin Banul Ja'an yang tersisa, semua jin yang selamat langsung tunduk sama dia. Dia pun menjadi raja baru mereka, menyatukan mereka semua di bawah panjinya. Nah, sekarang kita balik lagi ke titik awal. Dengan semua latar belakang sejarah ini, kita akhirnya bisa paham konteks di balik penciptaan manusia. Tepat di saat itulah datang sebuah pengumuman yang bakal mengubah segalanya. Tuhan menyatakan rencananya untuk menciptakan seorang khalifah, seorang pemimpin baru di muka bumi. Makhluk ini adalah Adam. Gimana? Pertanyaan ini jadi kedengeran beda banget kan?
Ini bukan lagi soal keraguan, tapi ini adalah suara trauma. Para malaikat seolah-olah bilang, "Ya Tuhan, kami udah pernah lihat ini sebelumnya. Kami udah lihat kehancuran yang dibikin sama penghuni bumi sebelumnya. Apa ini bakal kejadian lagi?" Dan inilah momen puncaknya. Perintah buat bersujud itu bukan sekedar perintah biasa loh. Ini tuh ujian kesetiaan. Para malaikat yang paham betul kebijaksanaan Tuhan langsung patuh. Tapi iblis yang terikat oleh sumpahnya sendiri dan merasa dirinya lah yang paling unggul, melakukan pembangkangan pertamanya sekaligus yang terakhir. Sejarah panjang kesalehannya berakhir di sini. Kisah Banul Ja'an ini adalah sebuah peringatan buat kita. Sebuah cermin tentang gimana peradaban yang paling kuat sekalipun bisa hancur lebur karena kesombongan dan kerusakan dari dalam. Ini bikin kita mikir kan, kita ini belajar dari sejarah mereka yang hilang, atau jangan-jangan kita malah ditakdirkan buat ngulangin kesalahan yang sama.